Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Sony dengan NIM 21087190. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan serta menjelaskan materi-materi belajar matematik lanjutan. Baik, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu dimensi aerosol. Kalau kita mengkaji tentang aerosol, pasti tidak terpisah dari motivasi, dan sebaliknya, jika motivasi tak akan terpisah dengan aerosol. Dalam literatur, dapat kita temukan pengertian atau definisi aerosol sebagai suatu taraf kesiagaan yang dapat digambarkan dalam sebuah garis kontinu. Ada tingkat paling rendah dan ada pula tingkat paling tinggi. Dan di antara kedua tingkat tersebut terdapat derajat aerosol. Secara operasional, kita dapat memberikan contoh ketika kedua tim sepak bola memperebutkan kejuaraan dunia, maka dapat dikatakan kedua tim tersebut berada pada kondisi amat siaga dan ditandai oleh ketegangan tinggi atau semangat yang lagi membara-bara. Sebaliknya, ketika seseorang mahasiswa tertidur di kelas karena menganggap kuliah dosennya tidak menarik, maka mahasiswa tersebut dapat dikatakan berada pada kondisi aerosol yang rendah, karena kondisi aerosol selalu disertai oleh perubahan fisiologis. Dari kedua contoh tersebut, maka kita dapat mengerti akan definisi dari dimensi aerosol tersebut. Masuk pada poin yang kedua, yaitu tipe-tipe motivasi. Dalam tipe-tipe motivasi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder, motivasi intrinsik, dan yang terakhir yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik penting. Motivasi primer yaitu motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani, sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Yang kedua yaitu motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Hal ini berbeda dengan motivasi primer atau motivasi yang sebelumnya. Sebagai ilustrasi, orang yang lapar akan tertarik pada makanan tanpa belajar, karena dengan nafsu itu ketika kita sedang lapar, kita akan tertarik dengan hal-hal yang membau makanan. Itu sudah lumrah atau umum kita merasakan. Dan untuk memperoleh makanan tersebut, orang harus bekerja terlebih dahulu. Maksudnya, ketika kita menginginkan sesuatu yang ingin kita dapatkan, kita akan harus berusaha dulu agar sesuatu yang kita dapatkan akan segera kita miliki. Baik, yang ketiga yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi dengan dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar, seperti adanya hadiah atau menghindari hukuman. Maksudnya, motivasi ini adanya suatu dorongan dari faktor internal atau eksternal. Contohnya, ketika kita ingin melakukan sesuatu karena dorongan atau dikasih hadiah, jika kita melakukan hal yang disuruh orang akan mendapatkan imbalan, kita akan mengerjakannya. Itu termasuk motivasi ekstrinsik, adanya dorongan. Baik, yang terakhir yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik penting.
Pada motivasi ini kita dapat melihat ciri-cirinya. Yang pertama yaitu berkemampuan mengamati suatu realitas atau yang sudah nyata secara efisien, apa adanya, dan terbatas dari subjektivitas. Dapat menerima diri sendiri, orang lain secara sewajarnya, dan berperilaku spontan, sederhana, dan wajar. Berpusat pada masalah atau tugasnya, dan memiliki kebutuhan privasi atau kemandirian yang tinggi. Terakhir, memiliki kebebasan dan kemandirian terhadap lingkungan dan kebudayaan. Baik, dari keempat tipe-tipe motivasi tersebut telah dijelaskan secara rinci atas 4 bagian tersebut. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu pengaruh arousal terhadap penampilan motorik. Pengaruh arousal terhadap penampilan motorik. Dalam lingkup pembahasan tentang pengaruh kondisi arousal terhadap penampilan gerak motorik, teori yang sering dipakai sebagai rujukan adalah, dan yang ini yang saya dapatkan referensinya yaitu dari menurut hukum Yerkes-Dodson. Yang pertama yaitu hukum Yerkes-Dodson, yang kedua hipotesis U terbalik, dan yang ketiga teori drive. Hukum Yerkes-Dodson seperti dijelaskan oleh Axens pada tahun 1963, dikembangkan pada permulaan abad 20 oleh Robert M. Yerkes dan John D. Dodson dari University Harvard. Menurut hukum tersebut, tugas-tugas yang kompleks akan dilakukan dengan baik apabila drive-nya rendah, dan sedangkan tugas-tugas yang sederhana akan dapat dilakukan dengan baik apabila drive-nya tinggi. Bertolak belakang atau sebaliknya. Sedangkan tugas yang sederhana akan dapat dilakukan dengan apabila drive tinggi, dan sebaliknya yang tadi, tugas-tugas yang kompleks akan dilakukan dengan baik apabila drive-nya rendah. Karena itu, hukum itu mengungkapkan bahwa drive yang terlampau tinggi atau terlampau rendah memberikan efek negatif terhadap penampilan seseorang. Meskipun hukum Yerkes-Dodson dapat dipakai sebagai tuntunan untuk menjelaskan gejala arousal dan penampilan gerak, tapi hukum tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik dari pendidik atau pelatih olahraga saat sekarang ini. Referensi Oxenden pada tahun 1984. Baik, sekian penyampaian materi secara singkat dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.